Halo Founders, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam berkelimpahan rezeki dan kesehatan. Balik lagi ke channel ini bersama saya Bagus Prasetyo Bakti. Di video kali ini kita akan bahas gimana sih strategi iklan TikTok untuk lead generation. Bagi yang belum tahu, lead generation itu adalah strategi iklan untuk mendatangkan atau mengumpulkan database dari prospek untuk bisnis kita. Nah, biasanya strategi lead generation ini digunakan untuk bisnis B2B atau business to business yang biasanya jualannya adalah jasa. Strategi lead generation dalam TikTok Ads itu terbagi menjadi dua metode ya. Pertama, dengan TikTok Form yang disediakan langsung oleh TikTok. Yang kedua adalah menggunakan landing page. Bagi sebagian besar orang, biasanya ketika running iklan untuk lead generation menggunakan landing page. Karena kenapa? Karena landing page ini adalah website kita sendiri. Jadi database ataupun visitor-visitor yang masuk ke dalam website itu nanti akan terekam oleh Pixel dan akhirnya menjadi database kita juga. Namun, apabila TikTok Form, ya karena ini disediakan oleh TikTok, nanti database-nya TikTok juga akan punya. Nanti kita tapi bisa download. Nah, sebelum running iklan TikTok Ads, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dulu. Yang pertama adalah 3 konten ads. Untuk kontennya pun itu bebas ya, yang pasti adalah hard sell. Namun untuk angle kontennya itu bisa berubah problem and solution, kemudian storytelling, dan yang terakhir bisa juga menggunakan poster yang langsung hard sell gitu ya, yang isinya adalah promo, segala macam. Tapi yang perlu diingat adalah B2B itu funnel atau customer journey-nya itu relatif lebih panjang daripada B2C. Jadi biasanya untuk lead generation ini nanti akan database yang kita dapatkan setelah iklan itu biasanya akan diolah terlebih dahulu. Entah melalui email marketing ataupun nanti melalui CRM yang lainnya. Bisa melalui WhatsApp juga ataupun tools-tools CRM lainnya ya. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah kita harus memiliki website. Nah, karena tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan memiliki website sendiri, kita nanti bisa pasang pixel dan kita bisa retargeting ulang orang-orang yang telah mengunjungi website kita. Nah, namun apabila belum punya ya teman-teman, itu bisa menggunakan form yang disediakan oleh TikTok langsung. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita sudah harus setting pixel di website kita. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah menyiapkan budget iklan minimal adalah 1 juta untuk fase testing ya. Jadi ketika kita mau running iklan ya apapun ya, kita harus yang namanya melakukan A/B testing terlebih dahulu. Nah, teman-teman ini harus mulai dibiasakan ketika mau running iklan untuk bisnisnya itu harus A/B testing terlebih dahulu. Jadi jangan asal kita pasang iklan kemudian kita tinggalin gitu dan berharap lead datang, berharap sales datang. Tidak. Tapi kita harus yang namanya A/B testing. A/B testing itu juga ada caranya, ada strateginya. Adapun untuk A/B testing untuk lead generation, jadi nanti kita akan membuat total 1 campaign, 1 ad set dan 3 ads. Nah, jadi cukup kita membuat 1 campaign, 1 ads yang kita split test nanti adalah konten-kontennya. Nah, di sini seperti yang tadi sebelumnya ya, minimal kita sudah punya 3 konten ads. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita testing di sini. Kenapa sih ad setnya itu cukup 1? Jadi apabila B2B itu cenderung biasanya yang menggunakan lead generation ini bisnisnya teman-teman biasanya kalau nggak local services, misalnya kayak contoh service AC gitu ya, kemudian jasa pembersihan taman, jasa kontraktor gitu-gitu ya. Nah, itu kan biasanya local services. Nah, biasanya cocok untuk strategi lead generation. Jadi targetingnya itu bisa seluruh interest, namun yang kita bedakan nanti adalah di lokasinya gitu ya. Misalnya teman-teman kontraktor di Surabaya gitu ya, dan mau fokus untuk garap proyek-proyek yang ada di Surabaya ataupun Malang ataupun Sidoarjo aja. Jadi tidak menghandle di luar wilayah itu. Teman-teman bisa nanti di bagian adset untuk setting hanya menampilkan iklan kepada orang-orang yang berada di wilayah tersebut. Lalu yang kita tes nanti adalah konten iklannya. Goal dari fase testing ini ya teman-teman adalah mencari kreatif dengan CPL atau cost per lead yang paling murah. Itu adalah goal utamanya dari A/B testing ini. Nanti kita akan running untuk iklan ini dengan strategi ABO atau Adset Budget Optimization. Jadi setting budget hariannya nanti akan dilakukan di bagian adset. Kemudian untuk budget per harinya itu di angka 500.000 per hari. Nah, jadi 500.000 per hari ini kita akan coba untuk running 2 hari. Di hari ketiga nanti kita akan stop dan lakukan analisa dan evaluasi. Ketika kita melakukan analisa, nanti kita akan lihat nih kreatif yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Yang kreatif yang winning itu akan kita scale dan kreatif yang buruk akan kita cut. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi ya waktu kita running campaign. Karena tadi budgetnya adalah 500.000 gitu ya per hari dan running selama 2 hari, maka total spendnya itu kira-kira adalah 1 juta. Nanti kan TikTok Learning Machine-nya akan mencoba untuk nge-spend ke seluruh kreatifnya. Jadi kita akan mendapatkan data seperti ini. Kreatif 1 spend 300.000 mendapatkan lead 4 ya, dengan cost per lead-nya di angka 75.000. Nah, kemudian konten kedua sudah berhasil untuk spend 300.000 dan mendapatkan lead
sebanyak 15 dengan cost per lead di angka 20.000. Nah, kemudian untuk kreatif ketiga sudah spend 300.000, mendapatkan lead 10 dan CPL-nya 30.000. Nah, dari sini kita mendapatkan data, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan cut konten pertama dan konten ketiga, lalu kita akan scale di konten keduanya. Oke, kita akan langsung praktek gimana sih cara bikin iklan lead generation di TikTok ya. Nah, jadi seperti biasa kita ke dashboard TikTok Ads-nya terlebih dahulu, kemudian di sebelah kiri pojok atas ini klik create ya. Nah, kemudian di bagian ini kita bikin advance. Nah, lalu di bagian campaign objektif ya, kita pilih yang lead generation. Nah, di sini kita bisa lihat untuk objektif ini itu adalah mengumpulkan leads using instant form ya, menggunakan instant form yang TikTok miliki, atau kita juga bisa untuk collecting leads atau mengumpulkan database prospek menggunakan website. Nah, untuk di bagian campaign name teman-teman bisa ganti, terserah ya, mau diganti apa, mungkin nama bisnisnya teman-teman dan lead generation gitu ya. Nah, kemudian di sini langsung klik continue aja. Di bagian add group seperti yang kita omongin tadi, ini kita bisa tuliskan sesuai dengan targeting kita. Kalau misalnya kita adalah local services ya, misalnya Surabaya gitu ya, Surabaya, Malang gitu, kemudian Sidoarjo contohnya. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman yang udah punya website, mending pakai website aja ya, dan nanti tinggal diklik. Nah, jangan lupa untuk setting pixelnya teman-teman. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang belum punya website, teman-teman bisa menggunakan instant form. Kemudian kita scroll ke bawah aja. Nah, di bagian sini Indonesia, kemudian gendernya di all aja, age-nya juga all, kemudian di spending power. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya bisnisnya adalah seperti B2B yang memang sekali closingan project itu di angka puluhan juta ya, berarti kita tinggal pilih yang high spending power aja. Tapi kayak kalau misalnya bisnisnya teman-teman tuh kayak contoh laundry gitu ya, nah itu cukup menggunakan all juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau udah, nah di bagian daily budgetnya ini kita setting 500.000 ya, karena nanti akan di split ke 3 konten. Oke, selanjutnya untuk optimization goal-nya leads, kemudian untuk target CPA-nya dikosongin aja karena kita butuh datanya. Oke, ini di next aja. Kemudian di bagian kreatif nanti tinggal dinamain, misalnya di sini konten 1 gitu ya. Nah, kemudian di scroll ke bawah. Nah, untuk identity kita bisa pakai use TikTok account gitu. Nah, nanti tinggal pilih akunnya teman-teman, tinggal dipilih gitu ya. Nah, kemudian untuk TikTok post, ya teman-teman bisa pakai konten yang sudah diupload di akun TikToknya. Tapi kalau misalnya belum, juga bisa menggunakan upload manual. Nanti di bagian video, tinggal klik upload gitu. Nah, kemudian teksnya menyesuaikan. Nah, untuk CTA-nya biasanya learn more ya, kalau untuk lead generation, untuk B2B. Nah, ini dihapus saja selain yang learn more. Sudah ya. Nah, untuk instant form nanti kita harus create dulu instant formnya. Di sini kita klik create. Nah, ini tinggal dipilih gimana pengen desainnya. Kalau biasanya sih saya pakai simple form ini, biar simple gitu. Nah, kemudian tinggal di confirm. Ketika teman-teman udah klik publish ya, atau create, hasil akhirnya adalah satu campaign, satu adset, dan satu konten ya. Nah, kan kita mau split test konten kreatif. Jadi caranya gampang, nanti tinggal ke bagian ads, kemudian diklik saja yang konten yang barusan diupload, kemudian klik di sini copy. Nah, nanti tinggal diduplikat. Step tadi lakukan hingga 2 kali, nanti hasilnya seperti yang di framework atau struktur yang kita bahas sebelumnya, yaitu satu campaign, satu adset, dan satu ads. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang mau running iklan di TikTok untuk lead generation. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, silakan share juga ke partner bisnisnya kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.